Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Halo Shalom. Baik, kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya ingin berbagi firman Tuhan dengan saudara. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan dalam hidup. Bahwa Tuhan sudah memanggil kita semua dengan panggilan ilahi. Dia memilih kita, Dia menetapkan kita, bahkan Dia punya tujuan yang ilahi bagi kita. Saya ingin berbicara mengenai divine purpose, di mana Tuhan punya tujuan yang ilahi. Amen. Dan tujuan Tuhan itu disertai dengan pemberian-pemberian Tuhan. Dan pemberian-pemberian Tuhan yang Tuhan beri kepada kita, Dia minta juga sebuah tanggung jawab dalam hidup kita. Jadi Dia tidak mungkin memberikan sesuatu kepada kita tanpa Dia meminta tanggung jawab kita. Ya, jadi Tuhan memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan atau sesuatu yang diberikan kepada kita, dan setelah pemberian itu diberikan kepada kita, pemberian yang Allah beri kepada kita itu Allah minta tanggung jawab gerejanya terhadap apa yang sudah Dia berikan. Tanggung jawab umat Tuhan terhadap apa yang Dia berikan. Dan dalam pemberian Dia itu di sana ada tujuan ilahi. Sama-sama katakan dengan saya, tujuan ilahi. Kurang keras, lebih keras saya daripada saudara. Tujuan ilahi. Tujuan ilahi. Lebih keras lagi, tujuan ilahi. Tujuan ilahi. Jadi ada divine purpose atau tujuan ilahi. Tuhan punya tujuan ilahi kepada kita. Kalau Dia beri saudara kemampuan-kemampuan tertentu, pasti Dia punya tujuan. Semua manusia ini berbeda. Ibarat 5 jari tangan kita tentu berbeda semua. Ya, ada yang besar tetapi pendek, ada yang tinggi, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang kurang tinggi, ada paling kecil. Entah bagaimana Tuhan buat seperti ini, dengan maha bijaknya Dia membuat 5 jari kita. Sehingga kalau kita menggenggam sesuatu, mungkin yang kelingking tidak sampai, mungkin yang jempol tidak sampai, tapi jari tengah bisa menggenggamnya. Dan genggaman itu bisa begitu kuat. Coba saudara bayangkan kalau jari saudara jempol semua, gede-gede, pendek-pendek, gak jelas, pakai cincin gak masuk, cincin kawin pasang ke jempol, ada salah satu jempol, semua jempol masukin, waduh berat sama sekali, kayaknya kurang pas. Lalu Tuhan membuat 5 perbedaan dari jari kita ini, dan 5 ini ada tujuan semua. Kalau kita nunjuk sesuatu, kita pasti pakai telunjuk kita. Kalau ada orang yang nunjuk pakai ibu jari, pasti dia tidak mengerti tentang jari jemari. Pak, rumah Bapak di mana? Monggo di sana. Wah, salah. Harusnya begini. Kalau kita bilang orang hebat, nggak mungkin kita pakai kelingking kan? Dan berkata memang Bapak hebat. Pasti agak miring dia. Pasti akan berkata gini, hebat, lain. Kita pakai jempol, bukan ke bawah, ke atas. Semua jari kita ada tujuannya. Kalau orang menikah menggunakan jari manis. Ada sini menikah pakai kalajengking. Kelingking. Ada? Ada pakai kelingking. Halo? Halo? Pak, saya berjanji menerima dia sebagai istrimu. Loh, kamu pakai kelingking. Orang pakai jari manis. Semua jari ini punya tujuan. Kalau saudara kuping gatal, korek pakai apa? Jempol. Pasti pakai. Jadi kita semua ini berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu adalah sebuah kekayaan.
Bilang sama saya, sebuah kekayaan. Ya kita semua ini punya Tuhan, punya tujuan. Tuhan bukan nganggur menciptakan manusia. Tuhan bukan kurang kerjaan menciptakan kita. Tiba-tiba kita ada nongol di muka bumi ini. Entah saudara lahir dari kandungan mana, tetapi saya pastikan saudara adalah orang-orang yang pasti punya tujuan Allah dalam hidup saudara. Tidak serta-merta saudara ada dalam gereja ini, pasti ada tujuan Tuhan atas hidupmu. Amin. Haleluya. Yang amin Pak Erson, yang lain tidak tahu tujuan kemana. Amin saudara-saudara. Sekarang tahu Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Amin. Memang gak mudah untuk mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa orang-orang bunuh diri? Yang paling kacau lagi beberapa hari ini gemetar saya mendengarnya. Ada satu hentakan dalam jiwa saya. Ada seorang pendeta membunuh orang dengan cara mutilasi. Lalu masuk di lift dalam keadaan tertawa. Namanya Rudolf. Saya nggak tahu, mempermalukan. Dengar, kalau orang tua kita adalah orang tua yang tidak terkenal. Anak muda, jadikan dirimu terkenal supaya orang tuamu ikut terkenal. Dikenal karena apa? Karena kebaikan dari anak-anaknya. Coba kalau anak-anak itu sekolah lalu tiba-tiba dia jadi seorang yang hebat, terkenal. Ada orang akan bertanya, siapa ya bapaknya? Siapa ibunya? Kenapa? Ada satu kebanggaan. Semua orang tidak mengenal orang itu, tapi ketika dia menduduki kedudukan penting, maka seluruh keluarganya ikut terangkat. Nama baik itu penting sekali. Saya tidak bisa bayangkan saudara-saudara, kemarin kita digoncangkan, sekarang lagi dalam pengadilan bahwa ada satu polisi yang membunuh polisi yang lain. Wah, ini sangat mengerikan saudara-saudara. Kita memang tidak perlu ikut campur, tapi kita belajar dari semua peristiwa yang terjadi. Jadi ada 3 hal yang saya mau kasih tahu, bahwa Tuhan memanggil kita gerejanya dengan tujuan. Tujuan pertama, Tuhan memakai orang-orang dalam kedudukan-kedudukan, jabatan-jabatan yang strategis. Orang-orang yang mengambil keputusan. Disebut dengan dalam bahasa kampung saya, decision maker. Tahu kan bahasa kampung saya itu? Orang yang memiliki decision maker, orang yang mengambil keputusan. Dan orang-orang yang mengambil keputusan yang tepat akan jadi history maker. Amen. Orang yang membuat sejarah, bukan korban dari sebuah sejarah, tapi membuat sejarah. Saudara lihat dalam Alkitab, Tuhan mengangkat orang-orang tertentu dengan tujuan tertentu. Contoh Esther. Esther itu dalam kerajaan itu, dalam pemerintahan Ahasveros, Esther jadi seorang ratu. Ratu Wasti ditolak, Esther mengganti menjadi seorang ratu. Dulu itu pernah ada kontes ratu sejagat. Itu bukan baru sekarang ratu sejagat, dulu sudah ada. Akhirnya semua wanita-wanita, semua gadis diperlihatkan di depan raja. Lalu raja jatuh kasih kepada Esther. Esther diangkat jadi seorang ratu. Kondisi dia menduduki kedudukan yang penting di istana itu. Rupanya Allah punya tujuan. Ada divine purpose kepada Esther ini dengan tujuan ilahi. Pada satu waktu Haman berjalan ke istana. Semua orang menghormati. Mordekai tidak menghormatinya atau tunduk menyembahnya. Haman punya sakit hati, di sini sakitnya. Orang sudah gila hormat, itu sudah gila kekuasaan, haus kekuasaan, bahkan haus penghormatan. Ini yang membuat Haman jatuh tersungkur.
bahkan mati terbunuh. Haman mau membunuh Mordekai, tapi rasanya nggak puas bunuh Mordekai. Bila perlu dia membunuh seluruh orang Yahudi. Dan apa yang dia lakukan? Dia rencanakan. Dia minta kepada raja supaya raja melegalkan pembunuhan kepada orang Yahudi. Karena dia anggap orang Yahudi membuat sesuatu yang kurang baik kepada kerajaan itu. Dan akhirnya dia mendapatkan seluruh keinginan. Dan orang Yahudi terancam karena tindakan Haman yang kejam. Dalam kondisi itu, Mordekai melihat bahwa ini sudah mulai terancam. Akan dimusnahkan seluruh orang Yahudi dalam kerajaan itu. Lalu Mordekai berteriak-teriak. Dia tidak mau makan. Dia seperti orang yang berkabung. Didengar oleh Esther. Esther mulai bertanya, ada gerangan apakah ini? Lalu bertanya, lalu menyuruh kepada Hatta untuk mengatakan, ada apa sebenarnya gerangan? Mordekai berkata bahwa bangsa kita akan dibunuh. Minta supaya Esther menolong. Maka tulisan yang disampaikan di dalam Alkitab, dalam Esther 4 ayat 13. Coba ditunjukkan Esther 4 ayat 13. Coba saudara perhatikan ayat ini. Di dalam Esther 4 ayat 13, Alkitab berkata, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dia berkata apa? Pada ayat 14, boleh kau berdiam, boleh kau udah buat apa-apa, tetapi akan ada pihak yang lain yang akan menolong kami. Dengar, Allah punya 1001 macam cara. Dengar baik-baik. Kalau engkau diberi kedudukan yang penting dalam satu jabatan penting, entah di pemerintah, entah di perusahaan, entah di mana saja, dan engkau menjadi orang decision maker, pemutus keputusan, dengarkan baik. Engkau tidak sekedar ditaruh Allah di situ. Allah punya tujuan engkau ada di situ. Banyak orang Kristen ada di dalam pemerintahan. Lihat pemerintahan kita, banyak orang Kristen, tapi orang Kristen yang tidak mengerti tujuan ilahi. Justru orang Kristen mencoreng namanya sendiri. Orang Kristen sedang menghina Allahnya sendiri dengan perilaku mereka. Banyak pemerintah-pemerintah yang banyak sekali orang Kristen, tetapi orang Kristen yang tidak menunjukkan Kristus. Mereka tidak tahu tujuan ilahi. Dan Tuhan tempatkan mereka di situ. Mordekai berkata, Esther, engkau di situ. Karena engkau tidak menolong kami, ada pihak-pihak yang lain yang akan menolong kami. Dia berkata apa? Mungkin justru saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Sadarkah Anda, Esther? Kalau saya pakai bahasa saya, sadarkah Anda, Esther, bahwa Tuhan telah menetapkan Anda dan menaruh Anda di situ supaya engkau mengambil satu keputusan. Mungkin justru itu saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan itu. Tidak terjadi dengan sendirinya, bro. Tidak terjadi dengan sendirinya, ada di situ. Tuhan punya tujuan.
Ingat, kalau Anda tidak tahu tujuan itu, dengar. Anda yang ikut live streaming juga dengar. Saya pendeta Abis sedang berbicara kepada semua orang Kristen yang ada di Indonesia ini. Kalau Anda tidak betul-betul tahu tujuan itu, Anda sedang keluar dari apa yang Tuhan inginkan. Dengar pendeta membunuh, ini mengerikan. Dengar orang Kristen membuat ulah, mengerikan. Harusnya kita mengoreksi diri kita. Kita adalah Ester-Ester di akhir zaman yang dipakai oleh Tuhan untuk memutuskan keputusan-keputusan hebat. Amen. Bangsa kita terluput dari kesengsaraan. Bangsa kita terluput dari kesulitan. Kalau anak-anak Tuhan tahu mengapa mereka menduduki kedudukan penting. Kalau tidak, mereka tidak sampai kepada tujuan Allah. Mereka yang mengingatkan kepada anak angkatnya yang namanya Esther. Esther, aku pelihara engkau dari kecil. Aku mendidik engkau dari kecil. Dan engkau dihantar Tuhan naik kepada kedudukan yang sangat penting. Justru mungkin dari kedudukan itu Tuhan sedang pakai engkau. Amen. Walaupun kitab ini tidak pernah menulis satu nama Tuhan di dalamnya, tapi tahukah Anda bahwa kitab ini sedang menjelaskan kemahakuasaan Allah dalam memimpin orang-orang tertentu. Amen. Untuk mengambil keputusan terbaik. Saya memberi contoh yang berikutnya. Saya tidak memperpanjang cerita Esther. Saya lompat kepada cerita Yusuf. Dalam Kejadian pasal 50. Kejadian 50 ayat 19. Saudara perhatikan ini. Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Kita baca ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, kepada saudara-saudaranya yang pernah menjualnya, yang pernah mencoba membunuhnya, dan sekarang dia sudah ada di Mesir, dan sekarang Yusuf sedang menjadi seorang raja di bawah Firaun, perdana menteri di bawah Firaun. Hanya tahta inilah yang tidak bisa engkau lewati. Semuanya Yusuf yang atur, Yusuf yang memutuskan. Dan Yusuf tahu kedudukan penting di situ. Dia adalah orang yang memiliki decision maker, seorang pengambil keputusan, dan seorang juga yang disebut dengan seorang yang membuat sejarah. History maker, dia pembuat sejarah. Dia berkata apa? Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Pengganti Allah. Terus, next. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Artinya, orang punya tidak baik, tetapi tiba-tiba dalam pergulakan politik atau pergulakan apa, Anda terpilih menjadi seorang pemimpin. Entah apa, lalu kau jadi pemimpin. Orang boleh reka yang jahat, tapi Allah mereka kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Lihat, Yusuf menyadari bahwa ada orang yang punya niat, 11 saudaranya ingin bunuh dia, ingin aniaya dia. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual dia. Mereka pernah memasukkan dia dalam sumur di rumah Potifar. Dia difitnah,
masuk penjara. Entah kenapa di dalam penjara dia menafsirkan mimpi. Gara-gara mimpi dia dibunuh, hampir dibunuh. Dan gara-gara mimpi juga dia dibawa naik menjadi raja. Ketika jadi raja, dia tahu apa yang merupakan tujuan ilahi dalam hidup. Tuhan telah membawa aku ke sini hanya untuk menjaga satu bangsa dari kelaparan. Tahukah Anda, memang liku-liku hidup gak enak. Dulu Anda sekolah tinggal di rumah orang, Anda disuruh kayak pembantu, gak apa-apa. Entah kenapa Anda kujuk-kujuk, kesana kemari. Anda sekolah gak jelas, pegang jalan gak jelas, bawa buku gak jelas, tahu-tahu lulus. Tahu-tahu lulus kenapa, entah kenapa, tiba-tiba Anda jadi presiden. Saya misteri bukan? Tapi tahukah Anda bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Anda itu adalah Allah inginkan Anda sampai kepada titik itu supaya Anda orang-orang yang akan menyelamatkan banyak orang dengan kedudukan yang penting, termasuk kedudukan di dalam pemerintahan dan di mana saja, perusahaan pemerintahan di mana saja. Pada waktu Anda sampai kepada puncak, Tuhan ingin melakukan yang terbaik. Dia tahu bahwa dia punya tujuan pada Anda. Amin. Tahukah Anda tujuan-tujuan ini? Kalau Anda tahu tujuan-tujuan ini, maka Anda pasti menggunakan kekuasaanmu, keputusanmu, pemikiranmu hanya untuk melayani Tuhan, bukan melayani diri Anda sendiri. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya jadi dokter, iya jadi dokter yang baik. Jangan orang corona Anda suntik pakai suntik sapi, mati. Jangan jadi malpraktek, Anda tidak tahu tujuan hidupnya. Pastikan Anda orang-orang yang tahu panggilan Tuhan terhadap diri Anda. Bahkan menjadi pemulung saja, itu juga adalah sesuatu yang mulia. Amen. Siapa yang kukus sampah kita depan? Siapa yang bersihkan di depan? Anda pikir petani itu pekerjaan yang buruk? Sadar diri. Kalau nggak ada petani, Anda ada hidup. Memangnya Anda tanam padi sehingga Anda makan padi sekarang karena Anda yang menanam? Segala sesuatu yang ada pada kita, Tuhan punya tujuan yang ilahi pada diri. Jangan pernah merasa rendah dengan pekerjaan. Jangan merasa terlalu hebat karena engkau memimpin. Pastikan engkau tahu apa yang Tuhan inginkan dalam panggilan ilahi dalam hidup. Itu yang pertama. Orang-orang yang punya istilahnya strategic position, posisi strategi, Tuhan punya tujuan. Yang kedua yang saya lihat, kalau tadi Tuhan kasih menjadi pemimpin, yang kedua itu Tuhan kasih orang diberkati berlipat ganda. Di dalam Kejadian 12 ayat 2, Kejadian 12 ayat 2 berkata apa? Aku akan membuat engkau, Abraham, maksudnya menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tujuan kedua, Tuhan gak mungkin mempercayakan engkau dengan keuangan yang berlimpah kalau dia tidak punya tujuan dalam hidupmu. Tuhan tidak sekujuk-kujuk memberkati orang lewat satu proses perendahan diri. Mungkin tadi seorang pengusaha besar jatuh bangkrut, dia bangkit kembali dengan kebangkitan yang berbeda, karena ketika dia bangkit kembali di dalam doa dan pergumulan, lalu dia menjadi besar kembali. Dengan ketika Tuhan percayakan kepadamu berkat, itu berarti Tuhan ingin engkau menjadi berkat. Amin. Diberkati untuk memberkati. Yang setuju katakan amin.
Jangan merasa bahwa semua yang Anda dapat itu milik Anda. Tuhan punya tujuan ilahi pada Anda ketika Dia memberkati Anda. Maka bahasa saya itu, kalau punya gula bagi supaya Anda tidak diabetes. Oh, enggak amin ya? Punya garam itu bagi supaya Anda tidak apa? Apa? Darah tinggi. Haleluya. 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 Jangan makan sendiri. Kalau punya daging banyak, bagi supaya tidak kedagingan. Salah kayaknya ini pokoknya. Haleluya. Haleluya. Lalu kita punya tema berbagi itu apa? Mau indah? Mau indah? Indahnya mau, baginya nggak mau. Dengar. Orang pelit tidak masuk surga. Amin, kuat banyak pelit kan sini. Orang pelit tidak masuk surga. Bahkan orang pelit tidak disukai oleh orang pelit. Coba orang pelit ketemu orang pelit. Mau dia berteman? Nggak mau dia. Oh, ngapain aku teman dengan dia? Kalau aku makan, aku terus yang banyak. Dia dibeli, padahal dia lebih lagi dari dia. Maka orang pelit tidak disukai oleh orang. Halo, siapa mau teman di orang pelit? Aduh. Orang pelit saja tidak disukai oleh orang pelit. Bayangkan, saya nggak habis pikir. Padahal yang tidak menyukai lebih pelit. Di sini tidak ada. Yang ada di timur tengah. Kalau dia tidak di timur, tidak tengah, berarti di barat. Kalimantan. Nah, itu banyak. Haleluya. Di sini tidak pelit. Amin. Maka kita kemarin saudara-saudara mau berbagi. Mau berbagi. Tidak punya banyak nggak apa-apa. Yang penting mau berbagi. Orang kehilangan waktu menuai karena dia telah kehilangan waktu menabur. Rasul Paulus berkata, camkanlah ini. Menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Pak, saya mau menabur sedikit, menuai banyak. Itu korupsi. Ada yang bilang, saya tidak mau menabur Pak, tapi saya mau menuai. Itu mencuri. Punya tetangga, dia bilang punya dia. Tidak pernah dia tanam. Lalu dia bilang, ini semua punya Tuhan. Enak aja. Punya Tuhan. Menabur, menuai. Alkitab berkata, aku memberkati Abraham supaya kau menjadi berkat. Allah punya tujuan. Berkat itu ada tujuan. Haleluya. Haleluya. Siapa mau tahun depan diberkati Tuhan? Sekarang bawa amplop pulang, doakan, minta Tuhan kasih benih. Ada satu orang, dia uji coba dengan Tuhan. Saya nggak tahu kenapa dia uji coba. Saya bilang begini, bawa amplop pulang dan doakan supaya Tuhan kasih benih. Dia tahu tanah dia itu tidak pernah laku kalau dijual. Dia tes sama Tuhan. Tuhan, coba kalau itu laku saya mau memberi untuk Tuhan. Benar loh. Dia pas ngomong yang tidak laku itu. Laku. Kalau nggak salah dia bawa uang sekitar 7 juta di gereja. Dan dia berkata, oh, ini saya pikir tidak bisa laku.
Ya. Jangan saudara pakai akal-akalan. Tuhan, kalau laku saya kasih uang sama Tuhan. Laku saudara pura-pura tidak tahu. Celaka saudara. Amin, tidak ambil halus. Jangan begitu. Saya berdoa, Anda pulang bawa amplop Tuhan yang kasih bagi Anda. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau menabur gak punya apa-apa. Aku minta berdiri saja. Kita melewati tahun ini. Saya pikir hanya oleh anugerah. Amin. Bahasa kampung saya, only by grace. Haleluya. Haleluya. Latihan salah-salah gak apa-apa ya. Soalnya gara-gara yes dan no saya tahu saya ditangkap orang. Karena sembarang jawab yes, no, akhirnya ditangkap. Gitu ya. Jadi belajar dikit-dikit bahasa kampung saya. Haleluya. Amin. Jadi Tuhan memberikan kita berkat dengan tujuan supaya kita menjadi berkat. Karena Tuhan sanggup berbuat apa saja kepada orang yang percaya padanya. Coba saya lihat, kita buka sedikit 1 Samuel 2 ayat 6 dan 7. 1 Samuel 2 ayat 6 dan 7. Saya ingin bersaksi karena ada tadi siang ada pengerja yang bersaksi kepada saya. Saya lihat jemaat ini ada banyak mereka ikut iman pendetanya yang sering agak gila seperti saya. Saya nggak tahu kenapa dia beriman begitu rupa, dan saya bilang ini agak sedikit gila iman saya, tetapi rupanya ketika saya bersaksi dia mengikuti apa yang saya saksikan. Jadi dulu itu saudara-saudara, saya ini kan menikah dengan istri saya, baru menikah. Kami cuma dapat setengah lusin gelas kecil-kecil. Dan cuma itu hadiah pernikahan kami. Ada uang, tapi ketika mau pulang, uangnya juga harus dibagi dengan saudara-saudaranya yang pulang terlalu jauh. Jadi sampai di Surabaya, uang kami mungkin tinggal 100.000 atau berapa. Lalu hanya bisa beli nasi pecel yang kacang itu, lalu minum es teh, taruh di gelas kecil-kecil itu. Sekali teguk habis, sekali teguk habis. Dalam kondisi itu istri saya hamil, kami pindah rumah, kami kontrak di tempat yang paling kecil. Saking kecilnya, belakang depan itu tidak jauh. Orang ngorok di badangan depan saja kedengaran sampai di dapur, karena memang kecil. Serba 1 meter. 1 langkah ke kamar mandi, 1 langkah ke ruang tamu, 1 langkah, serba 1 langkah main. Kecil juga, jauh besar, kecil sekali. Bahkan untuk kamar saja ada lorong kecil untuk masuk ke dalam dapur. Tidak besar. Kami punya 2 kamar itu dibagi begitu sampai 2 kali berapa? Oh, dekat sekali. Hanya masuk tempat tidur, masuk ke dalam kamar, langsung kami tidak ada ruang lagi di kamar itu. Masuk langsung tidur, langsung tempat tidur di mulut jalan. Luar biasa. Untuk kasih masuk tempat tidur butuh pergumulan. Belok atas, belok bawah, belok atas, belok bawah, baru bisa masuk. Dalam kondisi itu, istri saya hamil. Dalam keadaan hamil, tiba-tiba malam-malam dia ingin makan terang bulan. Sudah tahu terang bulan ya? Yang katakan kami bulan. Bulan. Kalau di sini apam ya. Terang bulan itu apam ya. Lalu istri saya bilang, aduh Pak, pingin makan terang bulan. Waduh, uang saya nggak ada. Cari receh pun nggak ketemu. Bawa-bawa kolom kita siapa tahu dapat koin-koin. Wah, jadi pendeta susah sekali waktu itu. Saya termasuk pendeta yang mungkin keadaannya kurang baik waktu itu. Kami digaji cuma 250 kalau nggak salah.
Belum sampai sebulan sudah habis. Waduh, berat, hidup berat. Kami dua hidup berat. Dalam kondisi itu, saya ingat kondisi itu kondisi yang cukup, aduh, bukan kita mau menderita, memang menderita. Jadi penderitaan itu tidak perlu berdoa, dia pasti datang tiba-tiba. Dalam kondisi itu, saya bilang sama istri saya percaya apa yang kita doakan, kita yakin sudah kita terima, maka hari itu akan diberikan kepada kita. Ambil piring. Istri saya ambil piring, taruh di meja, taruh di atas tikar. Kami tidak punya kursi, yang adanya tikar. Tikar itu lagi tikar yang plastik, bukan tikar kuat, tikar plastik. Kalau ditarik-tarik begini bisa. Tikar itu sampai kami bawa ke Kalimantan. Itu, wah, makan di situ saja. Bawa piring, taruh di lantai. Saya bilang kita doa. Yakin sudah ada keampunan. Yang heran lagi istri saya mau. Yang saya suruh dia mau, saya heran juga. Kenapa dia bisa mau begitu? Lalu ambillah dia piring, taruh di ini dalam keadaan hamil. Saya mulai berdoa, anak saya ambil pelangi. Dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih. Kami yakin apa yang kami doakan sudah yakin dapat, sudah dapat. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk terampunan panas-panas, rasa kacang, rasa serikaya, rasa ketan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Saya bilang sama istri saya, makan. Istri saya lihat piring kosong. Karena saya suruh makan, dia makan. Dia ambil pura-pura kayak ada kan. Yakin sudah ada. Karena sudah ada tuh ada. Makan. Istri saya sambil lihat saya. Saya lihat dia makan, saya juga makan. Karena saya malu juga kalau dia sudah makan tuh. Kayak ini udah stres ya dia. Dia makan saya. Sama-sama makan. Aku lihat kita. Mata melihat mata. Dia punya ini, nah saya tanya, Ma, enak? Apa jawaban? Pas bilang, dan pikir saya, gila. Tuhan, saya gila. Dia bilang, lalu saya bilang, sudah? Kenyang? Iya. Tambah gila. Parah ini. Pendetanya gila, istrinya gila. Aku udah kenyang, bawa ke belakang. Itu saya bawa piring ke belakang. Baru diletak. Tiba-tiba ada bunyi ketukan pintu. Malam-malam sekitar jam 12 ada orang ngetuk pintu. Saya dalam hati, siapa bertamu malam-malam? Sudah ada 2 orang gila dalam rumah. Tambah 1 orang gila. Siapa yang bertamu malam-malam? Saya juga takut buka pintu, ini modus ini. Rupanya dari luar berkata, Shalom. Kalau bilang Shalom, berarti itu pasti orang percaya. Amin. Amin. Shalom. Saya buka pintu. Dia nggak masuk, nongol cuma kepala lagi. Dan dia bilang, Om, saya putar-putar. Kok rasa pingin beli ini, Om. Ini, Om. Saya nggak masuk. Udah, saya langsung jalan saja. Kenapa langsung jalan? Saya cuma beli ini. Kenapa saya putar-putar, lalu putar-putar sudah malam, dia putar-putar. Kalau ke kota Surabaya, masih ada yang buka di daerah Kedung Doro sana. Dia bawa itu. Dia kasih ke kami. Dan minta izin pulang. Saya bilang, itu orang gila. Masuk nongol kepala doang. Pas saya buka, kagetnya. Kayak permainan dongeng. Di dalam tas plastik itu ada isi trambulan dengan 3 rasa yang didoakan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Rasa kacang, rasa serikaya walaupun tidak rasa kaya. Udah kaya waktu itu.
lalu rasa coklat, ketan, coklat. Wah, makan. Saya bilang, bawa lagi piring yang kita sudah tahu. Bawa lagi, ini asli. Rupanya ketika saya khotbah ini, ada seorang anak muda sekolah di perantauan di sana. Dia mulai ragukan Tuhan di dalam hatinya. Dia berkata, apakah benar Yesus itu ada? Lalu satu waktu, dalam keadaan lapar, dia bilang, besok saya akan minta uang sama orang tua. Tapi malam ini saya mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dia ingat khotbah saya yang ini terang bulan. Dia bilang, Tuhan, hari ini aku mau makan kebab yang namanya ya. Hah? Kebab ya. Dia ingin makan itu, dan dia berkata, Tuhan, dia ambil piring kosong sama dengan saya punya gaya. Dia taruh dan dia mulai berdoa, Tuhan, kebab ini enak. Dia makan juga sama dengan yang saya buat. Dia makan. Kebab ini enak Tuhan. Memang Tuhan itu ada atau enggak ya? Tapi ini kata-kata Om itu ceritanya kayak begitu. Jadi dia ikut cerita saya. Dia transfer betul-betul cerita itu. Lalu dia tiru seperti apa yang saya lakukan. Lalu dia makan kebab. Dan dia bilang, enak. Sambil minum air pada dia lapar. Dia minum air. Dia makan kebab. Dia taruh piring. Sehingga tiba-tiba ada pintu yang ketuk. Dia buka pintu. Jam yang sama, sekitar 12 malam. Orang itu berkata, tadi saya beli kebab panas-panas. Saya kasih makan. Saya ingin beli kebab ini untukmu saya. Ini kebab, makan kebabnya, mumpung masih panas. Dia minta panas-panas, sama yang terang bulan panas-panas. Ketika dia pegang itu, saya mengatakan, sama dua. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dan sana. Ayat 7 lanjutkan. Tuhan membuat kaya. Ia bagi Allah tidak sulit membuat orang miskin jadi kaya. Orang kaya jadi miskin. Bagi Allah tidak sulit. Kalau dia memberkati Anda, dia pasti punya tujuan bagi Anda. Amen. Tidak mungkin Anda kaya tiba-tiba tanpa tujuan Tuhan. Amen. Dan tiba-tiba Anda terpuruk karena Tuhan memuji Anda. Karena ada kali ketika kita diberkati, kita lupa pekerjaan Tuhan. Dia menghidupkan, dia sanggup mematikan. Tapi dia yang membuat miskin, dia juga sanggup menjadikan kaya. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang terlalu sulit. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Turunkan tangan saudara. Siapa yang mau menjadi berkat untuk Tuhan? Berikan tangan yang meriah. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, dia memberikan kita tujuan dengan memberikan kita talenta. Saudara baca di rumah Matius pasal 25. Saudara cari ayat ini. Saudara baca di rumah. Ada yang dapat 1 talenta. Ada yang dapat 2 talenta. Ada yang dapat 5 talenta. Yang 5 menjadi 10. Yang 2 menjadi 4. Tapi yang 1 dia tanam di dalam. Dia berkata apa? Itu karena Tuhan jahat. Maka aku menyimpan yang 1 ini. Hei, dengarkan baik-baik. Saya minta bantu. Kau apa yang boleh maju ke depan? Dengarkan baik-baik. Kalau saya kasih ini kepada Pak Apen, tolong dipegang Pak. Pegang saja. Ada stro Pak, tenang aja. Lalu satu waktu saya datang kembali ketemu Pak Apen dan saya bilang, kok barang yang saya kasih ke kau ada masih? Dia kembalikan ke saya. Pertanyaan saya, apakah kau ini jahat dengan mengembalikan ini? Jahat tidak? Tidak. Wong ini dia jaga kok. Dia jaga barang ini, dia tidak jaga. Tetapi dalam cerita ini, orang yang mendapatkan 1 talenta itu berkata, Tuhan yang jahat. Dia tuduh Tuhan itu jahat. Karena Tuhan tidak menuai di mana Tuhan tidak menabur. Ini punya Tuhan. Lalu dia kasih kepada Tuhan.
Seharusnya dia tidak bersalah karena dia tidak merusak apa-apa dengan barang ini kan. Kenapa Tuhan yang mau begini? Hai hambaku yang jahat dan malas. Perhatikan baik. Pertanyaan saya sederhana, mana yang jahat? Tuhan atau hamba yang jahat? Hamba menuduh Tuhan yang jahat, Tuhan bilang hamba yang jahat. Kalau saya disuruh berpikir dengan logis, maka sebenarnya hamba ini tidak jahat. Karena dia hanya mengembalikan apa yang Tuhannya punya, bukan? Kecuali dia telah mengambil dan merusak. Tapi dia memberikan kepada Tuhan, aku kembalikan ini punya Tuhan. Seharusnya tuduhan itu tidak benar. Silakan duduk kembali. Seharusnya Tuhan menuduh hamba yang jahat itu tidak benar, seharusnya. Tapi mengapa Tuhan berkata engkau malas dan jahat? Dengar, persoalannya sederhana. Karena hamba yang tadi ketika diberikan oleh Tuhan, dia tidak tahu tujuan maksud dari pemberian itu kepada dia. Dengar, dia jahat, dianggap jahat karena ketika pemberian itu datang, tolong maju ke depan sebentar. Ketika pemberian ini jatuh ke tangan hambanya ini tidak mengerti maksud dari Tuhannya untuk memberikan ini. Dengar, engkau disebut jahat karena engkau tidak tahu tujuan Allah memberikan kepadamu. Karena semua kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu, talenta, keistimewaan yang Tuhan beri kepadamu, seharusnya engkau gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan mempermuliakan diri sendiri. Tepuk tangan untuk Tuhan. Berapa banyak orang dituntut oleh Allah karena mereka tidak sampai kepada divine purpose, kepada tujuan yang Allah inginkan. Ada orang punya suara bagus tidak pernah menyanyi untuk Tuhan. Ada orang yang mampu bermainkan alat musik tapi dia tidak mau melayani untuk Tuhan. Ada mampu orang yang punya kemampuan besar untuk memberikan banyak bantuan kepada pekerjaan Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan. Ada banyak orang yang duduk dalam keputusan-keputusan penting, tapi semua keputusan yang merugikan pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak sadar dengan itu. Tapi dengar baik-baik, semua yang Tuhan beri kepadamu, dia meminta padaku. Amen. Maka Tuhan berkata, hai hambaku yang malas dan jahat. Kenapa? Karena apa yang kau beri, engkau tidak pernah tahu tujuan, dan engkau tidak pernah bertanggung jawab atas apa yang kau beri. Ini yang membahayakan gereja Tuhan. Ada banyak orang berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan minta kemampuan, Tuhan minta hikmat, tapi dia tidak pernah sadar mengapa dia minta itu. Seharusnya dia tahu Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati tokoku, Tuhan berkati semua, Tuhan berkati semua. Tahukah Anda kalau Tuhan berkati Anda untuk apa? Tahukah Allah memberikan engkau apa? Walaupun engkau punya satu saja, tetapi kalau engkau pergunakan dengan bertanggung jawab, Tuhan akan memberikan kepadamu berkat-berkat yang berlimpah. Amen. Dia berkata, hai hambaku yang setia dan baik, masuklah di dalam rumah pesta dan bersukaria. Tuhan inginkan kita tahu tujuan ilahi dalam hidup kita. Tuhan tidak berani, atau Tuhan tidak berani, Tuhan tidak sembara menempatkan Anda di dalam gereja Bethel Indonesia Jemaat Kota Raja. Tidak sembara. Amen. Ada tujuan yang dia taruh Anda di situ. Dan doa saya, semua keluarga besar gereja Bethel Indonesia Jemaat Kota Raja adalah gereja Bethel Indonesia yang tahu tujuan ilahi. Amen. Saya minta pemain musik maju ke depan karena saya sudah selesai.